Ya, selamat malam. Selamat bergabung untuk semua rekan-rekan mitra Indo HP yang sudah bergabung baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Oke. Malam ini kita akan mulai membahas lebih spesifik terkait masalah brand ya, brand atau bahasa umumnya kita paham itu merek ya. Oke, dimana lewat branding ini tentunya diperlukan oleh semua jenis usaha, dikarenakan tanpa brand usaha tersebut nggak bakal dikenal sama orang, ya kan, nggak bakal diingat sama orang. Jadi kepentingan brand ini sangatlah besar ya jadinya. Oke, kita mulai dengan slide-nya. Nanti buat teman-teman yang belum sempat gabung, ketinggalan, jangan khawatir, karena tetap akan ada tayangan ulangnya nanti di YouTube ya. Jadi kalian bisa tonton ulang atau flashback lagi. Ya, kan kita ngomongin apa itu personal brand ya, atau brand pribadi bahasa Indonesianya ya. Personal brand itu sama dengan brand. Yang membedakan ya, brand itu berarti sebuah merek yang dipegang atau dimiliki oleh perusahaan, ya kan? Sedangkan personal brand itu sebuah merek atau yang dimiliki oleh perorangan, jadi merek pribadi lah ya. Nah, di dunia online ini eksistensi kita itu ditentukan sama posisi brand kita ya. Nah, brand ini banyak sekali aspeknya. Oke, nanti kita akan bahas banyak banget di sini ya kan, terkait apa itu brand, aspek-aspek apa yang menjadi vital atau penting, perlu kita perhatikan dan perlu kita kembangkan ya. Nah, sebelumnya untuk memahami brand sendiri, kalian pasti sudah familiar atau kenal ya sama beberapa ikon yang ada di layar ini ya. Ada Facebook, ya kan, ada Levi's, ada eBay, Amazon, segala macam. Nah, inilah contoh brand dalam artian brand yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Tanpa ada brand-brand seperti ini, kita nggak bakal tahu nih kalau kita pengen minuman soda yang enak apa sih, kita nggak bakal tahu kan. Nah, cuma karena adanya brand, kita tahu bahwa oh, yuk kita keluar ke warung, kita beli Coca-Cola ya. Atau salah satu brand yang fenomenal menurut saya di Indonesia itu adalah namanya Aqua ya. Siapa yang nggak kenal namanya Aqua? Kita beli air minum kemasan merek lain pun pasti kita ngomongnya, Mas ada Aquanya gak? Ya kan? Akhirnya Aqua identik dengan air putih atau air mineral ya. Padahal Aqua itu merupakan brand satu buah perusahaan. Kalau nggak salah sekarang dimiliki oleh PT Danone Indonesia atau apa gitu, saya kurang hafal nama PT-nya ya, yang punya lisensi hak merek untuk Aqua. Berarti kita bisa lihat bahwa dampak atau kegunaan merek itu sangatlah besar. Kita lihat logo, kita kenal, oh ya begini. Kita lihat gambar huruf M, kita kenal, oh ini logo McDonald. Kedengar kata McDonald, kita langsung ingat namanya burgernya enak, ya kan. Terus misalkan kita ngomong Levi's, kita pasti langsung ingat celana jeansnya bagus, ya kan. Saat kita ngomong misalkan Lego, kita bakal ingat, oh itu mainan. Ya, kalau mungkin sekarang yang versi-versi sekarang yang untuk yang zaman-zaman anak-anak yang udah mulai kenal sosial media, oh Facebook tempat saya buat cari teman baru, ya kan, Dove, ya semua. Jadi saya semua merek itu pasti memiliki ciri khas. Gimana cara mereka ngebangunnya, ya kan? Gimana cara mereka ngebangun brand tersebut? Kompleks atau enggak? Terus cara apa aja yang mesti kita terapin supaya kita yang baru memulai usaha atau yang sedang membangun sebuah usaha bisa memiliki posisi branding atau posisi personal branding yang konsisten dan mudah dikenal oleh publik ya. Jadi di sini saya berharap sebagian sudah paham ya secara garis besar apa itu brand, ya kan. Nah, di sini kita akan lebih spesifik membahas terkait namanya personal brand, oke? Nah, di sini kita mulai langsung bedah apa aja yang dibutuhkan untuk memastikan brand personal kita atau merek kita atau identitas kita
itu bisa dikenal oleh publik. Oke. Mulai orang kenal, orang ngelihat misalkan nama salah satu toko online shop di sini, orang bakal ingat, oh si bapak ini jualan ini. Oke, itu kunci utamanya. Ya, jadi kita mulai pahamin terkait gimana caranya membuat brand, personal brand atau identitas brand sendiri yang benar-benar baik, dengan cara yang simple, dengan cara yang nggak ngejelimet, ya, dengan cara yang mudah. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit terkait dasar-dasarnya, ya. Apa-apa saja yang penting di sini akan dibahas, oke? Yang pertama adalah, sebentar ini slide saya agak ketutupan, vision atau visi. Nah, setiap kita memulai sebuah usaha, pastinya kita butuh sebuah namanya visi, ya. Visi itu merupakan harapan, bayangan, ya kan. Visi dan misi kan, tujuan kita apa sih? Kita punya usahanya untuk apa, ya kan? Untuk bisa jadi e-commerce yang besar, ya kan, atau untuk bisa mendapatkan uang sebanyak 100 juta rupiah. Nah, visi kita harus jelas, ya. Semakin jelas sebuah visi, kita akan semakin tahu bagaimana cara kita menggapai visi kita. Nah, kita nggak bisa bikin perusahaan baru mulai usaha, kita nggak tahu tujuan akhir kita apa. Ya udahlah, yang penting ada duit. Udahlah, yang penting ada penghasilan. Sebenarnya itu nggak bakalan bagus, ya, dikarenakan kita sendiri nggak tahu. Saat ada orang nanya ke diri kita sendiri, pasti kita bakal kesulitan untuk menjawab. Kayak misalkan, tujuan kamu apa buat gabung di Indo HP? Oh, yang pasti dapat penghasilan. Oh iya, pasti dapat penghasilan dong, ya kan. Tapi tujuan utamanya apa? Nah, mungkin, saya bergabung di Indo HP, saya pengen punya toko online sendiri. Atau mungkin, dengan bergabung di Indo HP, saya pengen bisa punya website online sendiri yang udah siap buat jualan. Karena saya orangnya gaptek. Nah, itu tujuan. Oke, setelah masuk ke visi pertama beres, masuk lagi ke planning kedua. Nah, itu kita harus clear, kita harus bisa mendeskripsikan dan membayangkan secara jelas apa visi kita sebelum memulai sesuatu. Ya. Selanjutnya, kalau kita memiliki visi yang sudah cukup jelas, ya kan. Sebentar, ini kehalangan lagi. Ya, ini authenticity dalam artian original, ya, keaslian. Oke. Nah, saat kita memulai satu buah usaha, kita harus nunjukin istilah ciri khas kita. Ya kan, hal yang spesial itu kita harus nunjukin apa sih yang bisa kita tawarkan ke orang. Misalkan kita punya toko online, ya. Toko online jualan sembako, ya kan. Nah, setelah itu apa aja nih layanan-layanan yang bisa kita tawarkan selain cuma jualan sembako. Nah, kayak di Indo HP misalkan, setelah kalian bergabung jadi mitra Indo HP, apa-apa aja yang bisa kalian ikut kembangkan dan kalian implementasikan di toko atau di bisnis online kalian, ya kan. Karena setiap orang pasti memiliki ciri khas sendiri. Mungkin kita ambil contoh salah satu, saya ambil nama random yang ada di Zoom aja, ya. Misalkan Kak Stefanus nih, ya, yang tadi datang pertama, ya. Nah, Kak Stefanus punya toko online. Kalau misalkan di semua mitra Indo HP lain udah mulai tutup jam 10 malam, mungkin Kak Stefanus membuka layanan misalkan sampai jam 2 malam. Ya kan? Nah, di sini berupa, walaupun sama-sama satu platform, tapi posisi Kak Stefanus memiliki nilai jual lebih karena pelayanannya jauh lebih lama nih. Jadi misalkan buat orang-orang yang ingin bertransaksi malam masih bisa nanya secara langsung. Kak Stefanus sudah ngebangun originalitasnya di situ. Ada ciri khas dari Kak Stefanus bahwa dia buka toko sampai jam 2 malam, ya. Jadi kita bakal bisa menemukan hal itu setelah kita menjalankan usaha kita dengan visi yang jelas. Oke. Poin berikutnya adalah personality, ya kan. Baik dari ciri khas tadi, balik lagi ke dampak dari personality kita atau kepribadian kita ke bisnis, ya kan. Kenapa saya bilang akan berdampak? Misalkan kita punya kepribadian malas nih, ya, atau mungkin kita agak ogah-ogahan, pasti bisnis kita juga akan kena dampak, gitu ya. Dampaknya pasti bisnis juga malas, pasti bisnis juga ogah-ogahan. Nah,
Untuk bisa memulai bisnis benar-benar stabil dan bagus ya kan, yang harus dicek juga ada personality kita, kepribadian kita. Karena bisnis kita akan mencerminkan kepribadian kita secara tidak langsung. Nah, kita mesti lihat nih, oh gue masih kurang maksimal nih karena gue mungkin sama kerja bangun jam 9 pagi sorry ya. Nah, karena kalian sudah mulai usaha sendiri, walaupun online, mulai mungkin merubah kebiasaan. Oke, saya rubah deh. Nggak usah ekstrim, tapi step by step. Biasa jam 9 saya bangun, hari ini saya bakal mulai bangun jam 8 secara rutin. Ya kan? Nah, mulai ngebangun personality yang lebih bagus. Karena itu akan tercermin gitu kan. Oh, saya kalau ditanya suka jawab marah-marah nih, kalau misalkan saya lagi bete. Oke lah, kalau begitu nanti mulai sekarang saya mau coba latih gimana caranya saat saya menjawab seseorang itu tidak pakai emosi. Ya. Nah itu akan semakin tercermin ke bisnis kita. Mengapa? Karena saya bilang tadi kita sedang mengembangkan personal brand atau brand pribadi. Jadi apa yang ada di dalam kita secara tidak langsung akan tercermin lewat brand kita. Nah ini hal yang paling penting juga. Kita nggak perlu mikir, oh Pak saya mesti punya logo bagus ya Pak. Itu nanti, itu kosmetik. Oh Pak saya mesti punya ini nih. Ya itu penting, tapi itu itu namanya kosmetik ya. Kosmetik dalam artian istilahnya itu next step. Ya, yang paling penting adalah intinya dulu nih. Kayak tadi visi, ya kan, authenticity, terus personality. Nah ini yang paling penting terlebih dahulu kita harus coba cross check. Ya. Saat kita punya pilar atau dasar yang kuat, ya seperti istilahnya bangunan ya, fondasi yang kuat akan membuat bisnis apapun itu akan berkembang dengan baik. Begitupun dengan brand, semakin kuat the basic atau fondasi brand Anda, personal brand Anda, sebesar apapun bisnis Anda, sekecil apapun atau sebesar apapun bisnis Anda, itu bakal bisa menghasilkan hasil yang lebih optimal. Oke. Next, selanjutnya adalah namanya komitmen. Ini yang gampang susah saya bilang. Dalam artian komitmen berarti begini, saat kita menjalankan sebuah usaha, apalagi kita ngomong di dunia online ya. Nah, misalkan kalian saat ini baru bergabung di Indo HP, oke? Masuk di paket Universal misalnya gitu kan. Paket Universal berarti kalian akan mempromosikan barang kalian melalui sosial media dan platform chat lainnya. Okay? Nah, 1 hari jalan belum ada transaksi, ya kan? 2 hari jalan belum ada yang transaksi. 4 hari jalan belum ada yang transaksi. Jadi istilahnya kapan saya bisa jualan nih? Ya. Nah setelah itu biasanya apa yang kita lakukan adalah mencari kambing hitam. Mencari kambing hitam dalam artian ini mah Indo HP-nya nggak benar. Ini internet gua sih jadinya nggak bisa rame. Oh ini mah gua nggak bisa desain makanya nggak bisa jualan. Itu sebenarnya sih personality yang buruk ya kalau seperti itu ya. Nah, tapi saat Anda punya komitmen dalam artian seperti ini, saya berkomitmen untuk mengembangkan usaha ini seberat atau semudah apapun ya. Jadi saat Anda mengalami masa-masa baru mulai, nah masa-masa yang berat itu merupakan ujian awal. Kalau Anda berkomitmen, Anda pasti bisa melewatinya. Komitmen dalam artian begini, apapun yang terjadi, semua keputusan yang sudah kita ambil itu kita harus bertanggung jawab dan harus kita lakukan yang terbaik apapun kondisinya. Mau rame, mau sepi, mau banyak, mau sedikit. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau jadi orang berkomitmen itu memang sulit ya. Makanya kita bilang dengan adanya komitmen, nah, orang bakal melihat bahwa brand kita atau bisnis yang kita jalankan itu mempunyai istilahnya kualitas atau nilai yang jauh lebih. Kenapa? Karena orang bisa lihat, oh ini orang berdedikasi, determinasinya tinggi nih. Karena dia apapun yang terjadi, komitmennya tetap ada, tetap dipegang. Dia tetap perjuangin gimana pun situasi bisnisnya. Nah itulah komitmen. Nggak gampang goyang ya. Jadi nanti saya coba ke kiri ke kanan. Karena walaupun kalian pindah ke 100 platform, kalian coba 100 marketplace, tapi tanpa komitmen dan determinasi, apapun yang kalian kerjakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, itu dasar yang paling penting, itu komitmen. Next, selanjutnya adalah differentiation. Oke, differentiation itu perbedaan, ya kan? Apa yang membedakan kita dengan
usaha atau merek atau brand lain ya. Nah, di sini kita bisa mulai pahamin bedanya apa. Di Indo HP, misalkan kita ambil contoh di Indo HP aja ya, karena saya paling agak simpel aja ngambil di sini. Kalau kalian di Indo HP, setelah kalian bergabung, mau itu baru kemarin, baru hari ini, atau rencana baru besok mau bergabung ya kan, setiap kalian bergabung, kalian ikuti webinar, itu pasti akan ada selalu topik atau ilmu yang dibahas dan dibagikan. Okay? Secara tidak langsung, kita akan namanya menerima rema. Nah, rema itu akan membentuk kita dan menjadi kita salah satu menjadi pribadi atau usaha yang benar-benar lebih baik. Nah, setelah kita bisa seperti itu, kita bakal mulai kelihatan berbeda dengan yang lain. Kenapa? Oke, sekarang kita ambil contoh differentiation seperti ini ya misalnya. Mungkin dulu orang jualan online ya kan, lewat Instagram postingannya gitu terus, bener gak? Ya kan, gambarnya banyak tulisan, spam hashtag, posting. Karena kita nggak tahu, kita ikutin aja terus kayak gitu. Nah, tapi setelah kalian ikutin webinar, kalian mulai ikut pelatihan di Indo HP, oh mulai paham nih, oh mungkin ada cara lain, gimana caranya biar postingan kita di internet ini optimal. Nah, itu kalian mulai ambil jalan yang beda, mulai ambil jalur yang beda, mulai bikin bentuk yang beda. Oh, posting dengan gambar yang lebih bagus, dengan hashtag yang lebih optimal, dengan deskripsi yang lebih jelas. Nah, itu mulai membedakan kualitasnya tuh. Setelah itu bakal semakin jalan semakin jauh, kalian bakal bisa menemukan istilahnya brand atau bener-bener, oh ternyata bisnis gue tuh kayak begini ya. Walaupun gue awalnya dari paket universal, oh pas gue upgrade ke branding, oh impact-nya besar ya. Oh pas gue upgrade ke paket profesional, oh ternyata posisi gue di sosial teman-teman gue itu jadi jauh lebih bagus ya. Orang bisa lebih respect. Oh orang bisa lebih percaya ternyata. Nah, itulah contoh ya istilahnya. Karena butuh waktu dan butuh proses ya. Tapi itu akan searah dengan jalur kan, dengan jalur kamu jalan ya kan. Terus komitmen ya kan. Nah, lama-lama kamu mulai ikutin pelatihan, perkembangan, kamu mulai paham ilmu-ilmu yang mungkin benar ya kan. Teknik-teknik yang lebih optimal. Nah, akan ngasilin istilah satu buah personal brand yang akan jadi jauh lebih sempurna. Ya. Bukan cuma copy paste punya orang. Okay. Ya, yang selanjutnya lagi itu adalah value. Ya, balik. Setelah semua itu terkumpul, nah endingnya brand kita akan memiliki sebuah value atau nilai. Nilai itu merupakan akumulasi dari poin-poin tadi sebelumnya yang sudah kita bahas ya. Tadi ada visi ya kan, komitmen, authenticity ya kan, differentiation ya kan. Nah itu merupakan hasilnya akan berujung menjadi personal brand yang kita tuju ya kan, punya nilainya seperti apa, orang menilai kita seperti apa ya kan, itu bakal terjadi setelah kita mengikuti step-step tersebut. Nah di sini poin yang paling penting juga, saat kita ingin mengetahui value brand kita mesti tahu atau mesti paham saat kita nggak ada, orang lain ngomongin apa tentang brand kita, itulah namanya value-nya yang asli, atau pendapat atau feedback orang yang paling asli adalah saat kita nggak ada dan orang lain ngomongin kita atau brand kita. Kalau positif, berarti kalian sukses menciptakan brand, personal brand yang positif, yang memberikan dampak positif ke lingkungan atau sosial sekitar kalian. Ya, tapi saat kalian cabut, saat kalian offline, semua komennya negatif, semua omongannya negatif, berarti kalian udah istilahnya ada yang harus diperbaiki. Ya kan? Karena kalau benar, itu nggak bakalan banyak komplain, nggak bakalan banyak yang neko. Jadi endingnya value-nya akan meningkat kalau kita mulai dari visi sampai komitmen itu kita benar-benar melakukan step by step yang benar. Oke, di sini gambaran singkat tadi terkait personal brand ya. Jadi kita kejar pencitraan, pembuatan brand, apapun usaha kita bersama Indo HP, kita bikin istilahnya orang kenal usaha kita, orang percaya, ya kan? Apalagi dengan fasilitas-fasilitas lain yang ada di Indo HP, akan mempermudah kalian untuk mencapai pembentukan personal brand yang jauh lebih baik. Nah, di sini saya ada sedikit kabar baik ya buat teman-teman di sini. Jadi buat teman-teman yang sudah aktif di Indo HP pasti sudah tahu namanya dompet belanja ya. Dompet belanja merupakan metode pembayaran yang disediakan oleh Indo HP untuk melakukan transaksi di ekosistemnya ini. Oke. Nah, malam ini
sudah sedang dilakukan proses peluncuran aplikasi versi terbaru, ya kan? Di mana di aplikasi tersebut akan ada penambahan fitur berupa PPOB, ya. Bentar saya mute dulu, ada yang bocor. Jadi per malam ini kalian sudah bisa melakukan transaksi penjualan pulsa, paket data, dan saat ini baru bisa pembayaran PLN ya, langsung dari aplikasi Indo HP kalian. Nggak perlu registrasi apa-apa lagi, nggak perlu merubah apa-apa lagi, kalian sudah bisa langsung bertransaksi. Mungkin sekitar 15 menit atau 25 menit dari sekarang bisa cek ya, tutup aplikasi Indo HP-nya, hilangin dari aplikasi yang sering kebuka itu kan, terus kalian buka lagi biar refresh, nah nanti akan ada update baru langsung otomatis ya. Nah, untuk bisa menikmati transaksi di PPOB di Indo HP ini, yang perlu kalian lakukan adalah cuma melakukan top up di dompet belanja. Berapapun top up-nya bisa diproses. Kalau misalkan bingung proses top up-nya bisa bicarakan ke customer service ya. Nah, selain itu juga kamu di sini bisa jual pulsa atau paket data sesuai dengan harga yang kamu mau. Jadi di Indo HP sudah akan nentuin harga jual dari Indo HP. Setelah itu kalian tinggal tentukan mau jual di angka berapa. Jadi misalkan pulsa yang 50.000 modalnya 49 ya. Nah, kamu bisa tentuin untuk bisa jual, oh yaudah gue mau jual ini di 51.000 atau 50.000 atau 52.000. Nah, cuman transaksi pulsa ini, ada PPOB ini cuma bisa dilakukan lewat metode pembayaran dompet belanja. Jadi pastikan kamu melakukan top up dulu sebelum melakukan transaksi ya. Jadi sekitar 15 menit ya setelah beres webinar ini, silahkan kalian cek aplikasi kalian, itu pasti sudah terupdate untuk fitur yang PPOB ini ya. Jangan lupa langsung, kalau misalkan untuk top up itu bisa langsung dari aplikasi. Kalau misalkan masih ragu dan bingung, bisa konsultasikan dulu ke tim customer service ya. Oke, lanjut dengan sesi Q&A, tanya jawab. Jadi tadi pembahasan soal personal brand saya kira cukup jelas ya. Jadi pentingnya kita ngebangun ini kenapa? Karena yang diingat itu bukan kitanya gitu ya. Yang diingat itu nanti suatu saat apapun yang kita perjuangkan itu nama baik dan mereknya pasti diingat. Ya, dan bisa diwariskan ke merek itu. Jadi pengen warisan yang benar-benar berkualitas dan banyak itu ya, kita bisa coba mewariskan brand kita ke anak cucu kita ya. Oke, saya buka sesi tanya jawab malam ini. Di sini saya maaf belum lihat YouTube, ternyata rame. Oke, buat yang YouTube maaf tadi belum cek, selamat bergabung ya buat teman-teman di YouTube ya. Ada Kak Aldi, ada Kak Yulia Hertina, ada Kak Balen, terus ada Kak Sardi, selamat bergabung. Oke, saya langsung buka sesi Q&A-nya. Buat teman-teman silahkan langsung nanti tanya ya. Ada pertanyaan dari Kak Yulia Hertina, ada minimal top up-nya nggak Pak? Min. Untuk minimal top up nggak ada, ya kan? Jadi kamu bisa top up 10.000, 20.000, 50.000. Cuman karena ada batas minimal transaksi, kalau nggak salah di bank 10.000 ya, kalau saya nggak salah ingat. Jadi ya paling minimal 10.000 gitu ya. Jadi berapapun nominal top up-nya bebas. Dan nggak ada limit top, nggak ada limit bawah. Oke, untuk proses top up ada dari Kak Okeman. Untuk proses top up ke dompet belanja, kalian cukup buka aplikasi Indo HP kalian, terus pilih icon dompet belanja yang di tengah-tengah. Nah, di situ nanti di kiri atas itu ada gambar top up. Ini kabel saya lagi rusak, jadi saya nggak bisa sharing gambar, maaf. Jadi di kiri atas nanti ada gambar top up. Nah, kalian tinggal klik itu, masukkan nominal top up, setelah itu proses pembayarannya. Kalau misalnya kalian bayar via OVO, itu akan langsung otomatis terupdate saldonya. Atau via virtual account itu bisa langsung otomatis terupdate. Kalau misalkan melakukan metode via transfer bank, itu butuh mungkin 5-10 menit baru ke update saldo dompet belanjanya ya. Jadi setelah kalian top up, fitur yang PPOB itu bisa langsung kalian gunakan. Ya, bisa langsung kalian jualin ya kan, bisa buat pakai bayar listrik di rumah ya kan. Nah, itu setiap keuntungannya jelas, jadi nanti kalian bisa langsung dapetin di situ ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kasar Bih Suryadi. Untuk pulsa apakah semua provider? Ya, kalau untuk pulsa itu semua provider ya. Untuk pulsa dan data semua provider. Kalau untuk PLN juga semua sama.
Kak Deden Triaden, Kak kalau bayar top up pakai link aja bisa nggak? Kalau saya nggak salah ingat terakhir tuh link aja sudah bisa dipakai, jadi nanti tinggal ikutin opsi pas top up-nya aja. Kita kemarin sudah ada kerja sama link aja, dan itu harusnya muncul di opsi pembayaran ya. Jadi bisa top up via link aja, OVO, bank virtual akun ya kan, atau bank transfer biasa ya. Nah di sini nanti ke depannya untuk jenis-jenis pembayaran lainnya akan menyusul ke depan karena kita masih selesaikan proses integrasi nanti. Jadi kalian bisa bayar untuk PDAM ya kan, bayar air, bisa top up voucher game ya kan, kayak misalkan di lingkungan kalian ada teman-teman yang pada main Mobile Legend ya, kalian bisa jual diamond segala macam ke mereka kayak gitu kan. Itu nanti akan banyak opsi-opsi top up lainnya untuk pembayaran digital ya. Cuma karena butuh waktu untuk prosesnya, jadi untuk saat ini kita baru rilis yang pulsa, paket data, serta PLN. Bahkan nanti kalian bisa bayar BPJS lewat Indo HP. Lanjut, akan ada pertanyaan dari Kak Rudi. Untuk brand, apa kita masih create map di Google? Betul, untuk eksistensi brand digital ya. Jadi gini, kalau saat kalian membuat sebuah brand ya kan, itu jangan tanggung-tanggung. Jadi semua kau bisa data selengkap mungkin, dari lokasinya, namanya, daftarin di Google Map, daftarin di Bing, ya itu emang butuh effort, butuh waktu, cuma harus kita lakukan. Kenapa? Semakin lengkap, semakin banyak data kita disebar, semakin istilahnya karena brand kita baru ya, orang bakal semakin mudah mencari dan menemukan brand kita. Nah setelah itu terbentuk, udah mulai data-data yang mulai diproses dengan tadi saya bilang proses pembentukan atau pengembangan brand ini. Nah itu akan dibahas nanti di webinar hari Selasa minggu depan ya. Gimana cara kita dengan cepat bisa mengembangkan brand kita. Itu nanti di Selasa minggu depan kita akan bahas. Kak Junaidi, buat bayar tagihan PLN yang pasca bayar bisa gak Kak? Bisa banget. Untuk PLN pasca dan prabayar kita bisa ya. Jadi, cuman yang mesti kalian ingat ya, karena untuk bayar tagihan ini kan metodenya kan cuma bisa dilakukan via dompet belanja. Jadi pastikan saldo dompet belanja itu saldo dompet belanja kalian mencukupi sebelum melakukan transaksi ya. Lanjut, Mas Raihan. Kalau ada yang mau daftar member lewat kita, apa kita mendapat bonus? Dapat dong. Jadi bukan bonus sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan di Indo HP Mas Raihan mungkin baru bergabung ya. Jadi di Indo HP itu ada namanya sistem referral. Ya, referral dalam artian saat kita ngajak orang bergabung lewat kita, nanti lewat kode referral kita itu, kalian berhak mendapatkan 20% dari nilai pendaftaran. Jadi misalkan kalau Mas Rehan temennya ada yang bergabung ya di paket universal, nah Mas Rehan berhak mendapatkan 20% dari 50.000 rupiah, jadi dapatnya 10.000 bonusnya. Itu langsung masuk ke saldo dompet belanja, bisa dicairkan kapan aja langsung ya. Jadi perbanyak referral, selain 20% kalian dapat ya dari komisi biaya aktivasi itu, Mas Rehan juga, teman-teman juga bakal mendapatkan 20% lagi dari setiap transaksi yang terjadi oleh referral kalian. Ya, untuk lebih detailnya nanti bisa tanyakan ke customer service ya. Jadi 20% dari nilai keuntungan taksi itu akan menjadi hak kalian. Jadi dengan semakin banyak referral, kalian mempunyai kemungkinan untuk membuat passive income. Ya. Oke, lanjut. Tadi Mas Okeman. Sorry Mas Okeman, keganggu ya. Oke. Untuk koneksi error, untuk pulsa apa semua provider? Ya, pulsa bisa dipakai untuk semua provider. Jadi Telkomsel, Indosat, Axis, terus apa lagi? Semua ya pokoknya ya. Saya nggak hafal nama provider-providernya, cuma semua bisa. Itu nanti ada dua bagian kalau untuk di pulsa. Satu adalah pulsa biasa dan satunya lagi adalah paket data. Mas Deden Triaden, Kak saya masih baru nih. Kalau jualan sering terkendala sama ongkir, bagaimana solusinya buat menginformasikan ke konsumen? Nah Kak Deden, ini saya tebak sih ya. Ini saya nebak, kalau salah langsung balas aja chattingan nih ya. Mungkin Kak Deden jualnya di marketplace ya. Bener gak? Jadi gini,
sama seperti kita bilang kita sekolah ya, sama kita bisnis kan kita pasti ada step-stepnya ya. Di saat bergabung di Indo HP, sebenarnya metode yang diutamakan atau yang direkomendasikan adalah memasarkan produk melalui sosial media dan WhatsApp atau aplikasi chatting lainnya. Nah, kenapa seperti itu yang kita rekomendasikan? Oke, siap. Terkendala sama ongkir. Berarti terkendala sama ongkirnya gimana maksudnya? Harganya ongkirnya ketinggian atau harga ongkirnya beda atau gimana? Biar bisa lebih spesifik. Mas Deden jawab di chatting, saya sambil jawab yang di Zoom ya. Rudi, proses berapa lama untuk isi pulsa atau tagihan PLN instan kok Pak Rudi? Jadi setelah proses itu langsung pasti masuk. Untuk delay time itu nggak nyampe 1 menit kok. Nggak nyampe 1 menit lah. Dan misalkan ada problem pun tinggal diinformasikan, apabila terjadi keterlambatan tinggal diinformasikan aja. Cuman kemarin satu bulan terakhir ini kita emang udah tes, emang udah lama disiapin, jadi delay-nya sangat amat tidak ada. Cukup instan, cukup cepat, jadi bisa dibilang instan ya, nggak ada prosesnya ya. Ya paling top 1 menit 2 menit lah, sama kayak di counter-counter lain mungkin. Yang bedanya di sini, istilahnya produk kita lengkap, ya kan, terus nggak perlu registrasi apa-apa lagi karena kalian sudah bergabung di Mitra Indo HP, bener nggak? Nah, nggak perlu pusing mikirin lagi siapa yang jualan atau top up atau segala macem, karena kalau misalnya kalian jualan, kalian punya banyak referral, kalian dapat komisi. Nah, dompet atau saldo yang di Indo HP itu sudah langsung bisa digunakan untuk dijual lagi, ya, lewat PPOB itu, jadi mudah. Oke, Kak Deden, balik. Oke, untuk masalah solusi ongkir ya, mungkin masalah perbedaan segala macam. Jadi gini, kalau untuk ongkir tuh relatif sih ya, saya pikir ya. Jadi dalam artian mungkin misalnya kita ngomong karena kalian belum jawab ya, apabila ongkir itu dirasa terlalu mahal, ya balik lagi kita harus mikir, oh mungkin karena emang waktu itu terjadi transaksi di momen trafficnya lagi tinggi, makanya ongkirnya jadi naik ya kan, atau mungkin barang yang dibeli itu berat atau mungkin memiliki volume, makanya nilai harga ongkos kirimnya jadi jauh lebih mahal. Nah, banyak poin sebenarnya untuk bisa mendapatkan ongkir yang optimal. Nah, di Indo HP sendiri sebenarnya kita merekomendasikan untuk menggunakan kurir si cepat karena ongkirnya cukup kompetitif menurut kami ya kan. Setelah itu proses pengiriman juga cukup tepat, bukan cukup tepat ya, tepat waktu lah istilahnya. Dia ngomong 2 hari 1 hari itu pasti ya udah langsung sampai gitu, nggak pakai delay, nggak pakai hilang, nggak pakai aneh-aneh gitu kan. Nah di sini ada konsekuensi masing-masing. Jadi misalnya kita pengen murah, itu ada risiko delaynya besar, ya kan. Kita bisa mahal pun ada risiko delaynya pun besar gitu kan. Nah jadi makanya saya bilang kalau kita rekomendasikan secepat untuk ongkos kirim, untuk pengiriman ya, jasa pengiriman maksud saya. Karena harganya relatif ya, nggak bisa dibilang murah, nggak bisa dibilang mahal di sini ya. Harganya relatif. Nah, buat teman-teman di sini juga sambil kita nunggu pertanyaan berikutnya ya terkait soal personal brand. Kenapa saya bahas soal personal brand kali ini ya? Nah, tujuan utamanya adalah di personal brand ini kalian bisa mulai seperti kalian memiliki toko atau usaha asli secara offline ya kan. Nah, cuman di sini kalau misalnya kalian mau lebih serius lagi mengambil langkah di e-commerce ini ya, di dunia online ini, online shop ini, kalian bisa mulai coba ambil kesempatan di promosi Indo HP bulan ini ya, dimana harga untuk update ke paket branding itu sekarang ya cuma di harga 599.000. Nah, kenapa saya selalu merekomendasikan paket branding? Karena saya yakin teman-teman di sini punya keinginan yang besar untuk menjadi sukses ya, punya harapan, punya impian yang banyak juga pastinya ya kan. Nah, itu akan lebih cepat dan lebih mudah diproses apabila kalian memiliki website sendiri. Kenapa? Jadi eksistensi kalian, seperti saya sering analogikan, kalau kalian punya website sendiri, berarti kalau di dunia nyata itu kalian punya kantor dan toko sendiri, nggak nebeng di pasar. Bener dong ya kan? Nebeng di pasar potensinya besar. Cuma kalau kiri kanan jual ikan asin, ya kan?
depannya ikan asin, waduh itu kan jadinya bunuh-bunuhan harga, bener gak? Ya datang ke pasar banyak tapi bunuh-bunuhan harga, akhirnya kadang-kadang kita bisa pulang dengan tangan kosong. Tapi kalau kalian jual ikan asin contohnya ya, di satu tempat di toko kalian sendiri, nggak bakal kalian perang-perang harga di situ. Orang datang pasti beli, orang puas dengan layanan kalian, dengan pelayanan kita, orang pasti terjadi dan bakalan repeat order, datang lagi, beli lagi, bener gak? Nah, jadi istilahnya dengan kalian punya website sendiri, nah kalian punya toko sendiri, nggak perlu repot lagi namanya bunuh-bunuhan harga atau berkompetisi yang nggak sehat di marketplace lainnya gitu loh. Itu makanya saya tetap merekomendasikan untuk melakukan upgrade pakai branding ya. Kalau misalkan benar-benar serius mau go. Rudi, pertanyaan dari Pak Rudi, kalau kita jual produk di marketplace nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak Rudi. Jadi istilah produk yang ada di Indo HP itu bebas dipasarkan di mana aja. Jadi mau dipasarkan di marketplace ya kan, mau dipasarkan di sosial media, mau dipasarkan misalkan lewat WhatsApp atau bahkan dipasarkan secara offline, itu sangat boleh ya kan. Yang istilahnya yang perlu kita perhatikan saat kita untuk memasarkan di marketplace, itu kita mesti persiapkan dulu untuk pembuatan akunnya pertama ya kan. Nah, setelah itu kita mulai isi data-data di marketplace itu dengan data-data produk yang ada di Indo HP. Nah nanti kalau Karudi bingung di sini, Karudi bisa konsultasikan ke tim customer service buat dibimbing ya. Jadi biar bisa input datanya ke marketplace ya kan. Jadi nggak ada masalah untuk jual di marketplace, silahkan. Kalau misalkan bisa, itu bagus, nggak ada masalah. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin yang di YouTube kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau kita jual produk di salah baca. Caranya untuk setting Caranya untuk setting dua pick up gimana ya? Soalnya masalahnya hanya masuk satu. Ini maksudnya pick up gimana ya? Nanti gini Pak Rudi, kalau untuk transaksi di marketplace ya, jadi yang pertama itu untuk best practice-nya itu Pak Rudi pastikan alamat di marketplace-nya itu diarahkan ke alamatnya Indo HP yang di Sunter ya, misalnya gitu ya. Nah, dalam setting alamatnya seperti itu, setiap transaksi itu cuma boleh menggunakan JNE atau secepat. Itu courier instant harus di disable ya. Kenapa? Karena memang belum bisa ya. Jadi cuma bisa melayani JNE dan secepat apabila kita mau jualan di marketplace. Ya, nanti untuk masalah pick up itu nanti bakal diinformasikan sama tim CS. Kalau udah waktunya untuk proses pick up, nanti kita infokan ke Pak Rudi untuk melakukan proses pick up. Seperti itu. Jadi kurirnya bakal datang ke tempat Pak Rudi, jadinya bakal datang ke tempat gudangnya Indo HP. Pastikan setting dulu di marketplace-nya alamatnya mengarah ke Indo HP ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Mana YouTube saya? Peace. Nama domain website apakah sama dengan brand Pak? Dari Kayulia, ya nama domain website bisa pakai nama brand kita sendiri. Jadi misalkan nama brand kita ini misalkan apa ya, merah putih lah, kamu kayak gitu kan. Kita bisa pakai domain merahputih.com. Nah, nama brand pasti selalu identik dengan nama website. Tujuannya kenapa? Balik lagi, itu merupakan salah satu proses branding ya. Jadi pada umumnya, pada best practice-nya itu nama brand itu pasti sama dengan nama website, oke? Kak Algi, wah mantap, di Indo HP udah ada PPOB. Ya semangat jualannya ya. Bisa langsung jualan, tinggal tes saja nanti. Cek di aplikasi Indo HP ya, nanti malam udah ada update pasti. Kak Okeman, teman yang gue ajak masuk ke Indo HP kemarin masuk paket Universa dan sekarang dia mau update menjadi paket branding karena gue bilang ke dia, kalau ke paket branding itu kita ada brand tol kita. Gimana caranya update paket branding ya? Oke, bagus tuh Kak. Jadi kalau misalkan untuk update paket branding itu
caranya simple banget ya. Di sini simple dan adil boleh saya bilang ya. Kan kita semua tahu ya bahwa untuk membership atau member kemitraan di Indo itu ada umur ya 1 tahun ya. Nah, jadi saat kalian melakukan upgrade itu satu, kalian akan mendapatkan harga diskon potongan. Jadi setelah kalian bergabung ke Universal, kalian kan sudah bayar 50.000, benar gak? Nah, jadi dari harga paket branding yang promosi 599 ini, kalian cukup bayar 549.000, ya kan? Itu kalian sudah bisa melakukan upgrade ke paket branding. Kalau tadi saya nggak salah ingat, terakhir itu ada orangnya dari sini ya? Ada kali ya tadi ya? Oke, dari offline orangnya. Tadi ada Kak Meridian kalau nggak salah ya. Oke, dari Kak Meridian tadi baru selesai melakukan aktivasi paket branding. Nah, memang kita memberikan informasi untuk perkiraan aktivasi paket branding itu sampai website itu nyala 1x24 jam ya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu proses itu berlangsung cepat. Nah, kayak hari ini beliau melakukan aktivasi paket untuk paket branding itu nggak nyampe 4 jam juga sudah aktif, kalau saya nggak salah ingat tadi prosesnya. Jadi saat misalkan transaksi hari ini proses, nanti malam juga udah bisa langsung dapat websitenya, langsung jadi bisa kalian akses, langsung kalian tawarkan. Tadi juga ada kalau nggak salah yang melakukan upgrade dari Kak Yonatan Partogi, nggak salah ya, Kak Yonatan ya, itu akan upgrade juga ke paket branding. Nah, jadi intinya gini, paket branding ini merupakan best value ya, saya bilang benar-benar best value dalam artian secara uang, secara perhitungan uang itu paling menguntungkan dari semua sudut, saya boleh bilang. Kenapa? Dengan harga itu kalian bisa dapatkan semua fasilitas yang dimiliki oleh e-commerce pada umumnya plus stok barang dengan cuman uang 599 itu. Oke, mungkin ada yang bilang oke, ini mungkin masih butuh waktu atau apa ya. Baik lagi saat kita punya niat sama keinginan jalan ke arah situ sih sebenarnya nggak bakalan terlalu sulit ya. Yang penting kita punya komitmen dan dedikasi aja. Jadi jangan lewatin kesempatan ini ya kan sampai akhir bulan Juni ini untuk melakukan proses upgrade, karena setelah kalian bisa masuk ke paket branding, proses promosi kalian itu akan jauh lebih gampang. Proses transaksi kalian itu bakal di level 100% otomatis. Kenapa saya bilang 100% otomatis? Jadi setiap orang yang bertransaksi di website itu tidak perlu sama sekali kita guide, kita arahin, tidak perlu kita cek pembayarannya, tidak perlu kita cek pengirimannya, ya kan? Itu bakal sistem atur semua. Teman-teman mitra di sini tinggal lihat dari aplikasi yang di handphone teman-teman, gimana status pembayaran, mereka sudah bayar belum, pengirimannya sudah sampai mana, seperti itu aja. Oh, komisi penjualan saya sudah masuk di dompet belanja. Nah, semudah itu. Jadi nggak perlu lagi nawarin langsung. Yang perlu ditawarin adalah mempromosikan websitenya, ya. Jadi website promosiin biar ada pengunjung, biar ada orang datang ke situ intinya. Oke, Kak Yulia, kalau kita dulu daftar paket harga universal sebelum promo harga 119.000. Sekarang kan cuma 50.000, mau upgrade paket branding harga 59 dapat potongan berapa, Pak? Ya, seperti saya bilang, sesuai dengan harga proses aktivasi pertama ya. Jadi di Indo HP ini kita nerapin sistem transparan sama nggak pakai repot Pak ya. Dan artinya kamu daftar 199 berarti yang perlu dibayarkan 599 kurang 119, maksud saya. Yang tinggal bayarin sisanya aja. Jadi sesuai dengan biaya yang sudah kamu gunakan saat aktivasi paket pertama. Jadi Kak Yulia cuma cukup bayar Rp480.000 untuk melakukan upgrade. Karena Kak Yulia gabungnya di masa mitra Indo HP masih di angka 119.000 ya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Rudi nih. Waduh, toko saya yang lama udah pakai address toko sekarang, makanya tadi saya tanya pakai 2 alamat pick up nggak bisa. Mungkin bukan nggak bisa ya Pak ya. Kalau misalkan kemarin ini saya pernah coba dapat informasi dari customer service kami gitu kan, agak repot. Cuman bisa namanya kiri kanan, dan artian ya saat misalkan itu barang udah apa yang dijual, nanti bisa diupdate
datanya, atau paling gampang begini Pak. Kalau misalkan dari chattingan Kak Rudi ini, saya berasumsi Pak Rudi sudah cukup lama main di marketplace ya. Nah, kalau di marketplace itu kan ada namanya 2 jenis akun ya. Pertama apa sih namanya, yang official merchant, bukan yang merchant, apalah namanya itu ya, recommended seller atau apa. Dan yang satu lagi misalkan yang biasa. Nah, bikin aja satu akun lagi yang biasa untuk menghindari biaya 1% juga bisa kan. Untuk khusus barang-barang Indo HP. Jadi kan punya 2 akun kan gak ada masalah. Karena di aplikasi handphone kan bisa install 2 ya. Kalau misalkan si Pak Rudi main Tokopedia, itu kan bisa install 2 aplikasi kan. Sellernya sama aplikasi Tokopedia-nya. Nah, disitu bisa jalanin 2 akun di satu handphone. Rekomendasi saya paling gampang sih gitu, bikin 2 akun aja. Karena nanti misalkan ada transaksi di akun pertama, nah, Kak Rudi bisa arahkan ke akun kedua. Nah, seperti itu. Itu kayaknya udah agak sedikit umrah main di sana. Seperti itu cara main. Mas Muhammad Ikhlas, di paket branding kita perlu untuk promosi juga gak Bang? Jadi kayak seperti yang saya informasikan, saya pasti informasikan seperti ini, tidak ada namanya usaha yang tidak melewati namanya promosi. Promosi itu tetap hukumnya wajib. Ya, wajib kenapa? Ya, kita walaupun sudah ada fasilitas, tetap kita butuh promosi kan. Bedanya di paket branding ini, promosi yang dilakukan tidak seberat melakukan promosi di paket universal. Kenapa? Karena untuk mengarahkan calon customer kita itu lebih mudah. Kita nggak butuh tempat lain karena kita udah punya tokonya sendiri. Bener gak? Ya kan? Sudah ada tokonya sendiri, nggak perlu diarahin ke link ke marketplace orang, ya kan? Nggak perlu diarahin ke link mana-mana. Gini, link toko online saya silahkan transaksi. Kemungkinan transaksi itu 100% berhasil, saya bilang kenapa? Karena saat orang tersebut melakukan pembayaran, ya, customer kalian melakukan pembayaran di website kalian, itu akan di-handle atau akan diurus oleh sistem pembayarannya Indo HP dan diarahkan dengan metode pembayaran yang sudah tervalidasi. Jadi, nggak bakalan ragu nih atau nggak bakalan takut ditipu. Kenapa? Karena mereka transfer ke perusahaan. Dan juga ada opsi pembayaran yang lengkap kayak OVO segala macam dan Alfamart. Itu jadi mereka beli lebih nyaman. Jadi lebih mudah, lebih cepat. Itu kalau kalian dipakai branding. Dan itu bisa investasi jangka panjang. Kenapa saya bilang jangka panjang? Karena kalau dari sekarang kita ngebangun, kita bisa memetik hasil itu lebih cepat. Oke, ada pertanyaan dari Madin. Kalau saya mau follow up transaksi dari website kita bisa gak ya Pak? Kalau saya mau follow up transaksi dari website kita bisa gak ya? Maksudnya ngecek transaksi ya? Itu bisa, nanti di website itu di bagian kiri ada tombol buat cari transaksi ya. Nanti kamu masuk ke situ, tinggal masukin nomor invoice atau nomor transaksinya. Nah, nanti kita bisa status transaksinya. Cuman lebih hematnya sih, lebih mudahnya untuk pantau follow up transaksi segala macam itu bisa dari HP kalian. Cuma untuk customer kalian itu nanti akan dapat email transaksi dan mereka bisa cross check atau follow up transaksi itu lewat tombol cek transaksi yang ada di website. Di sebelah kiri bentuknya kayak kaca pembesar ya. Oke, selanjutnya dari Kayonatan Partogi. Mas Alex, jadi kalau kita ada pembeli dari marketplace, step pertama kita harus bayar talangin dulu, dan kedua kita kasih alamat gudang Indo HP untuk ambil barang kepada kurir saja tidak pembeli. Sebentar. Kalau ada talangin dulu, kedua kita kasih alamat gudang Indo HP untuk ambil barang kepada kurir saja diantar pembeli. Betul sekali, kurang lebih seperti itu ya marketplace. Jadi untuk yang di marketplace nih ada pertanyaan dari Kak Jonathan Partogi, bagus banget. Jadi flow untuk di marketplace itu adalah teman-teman mitra harus melakukan penalangan dulu pembayaran. Jadi saat misalkan ada jualan baju di marketplace ya, 179.000. Jadi teman-teman harus talangin dulu nih 179.000 ke Indo HP. Kenapa? Karena kan uangnya ada di marketplace, benar ya. Setelah itu nanti akan dilakukan proses pick up ke gudang Indo HP, baru akan diantar ke pembeli. Setelah diterima oleh pembeli, dana cair itu baru kalian bisa menikmati keuntungannya dari uangnya dari marketplace. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang kayak Yonatan, betul, kurang lebih flow seperti itu. Lanjut, dari Kak Fitri.
Pak Alex, saya rasanya gabung dengan paketnya setelah kalau saya upgrade ke branding nanti masa aktif akun saya jadi 1 tahun kembali atau gimana? Jadi 1 tahun lagi. Jadi masa aktifnya akan terupdate, akan diperbaharui, maksud saya. Jadi langsung ada di refresh. Jadi misalkan upgrade sekarang. Jadi masa aktif akun kalian akan berakhir pada 4 Juni tahun 2021. Ya. Selanjutnya Kak Muhammad Ikhlas. Jadi yang dipromosin website kita aja. Ya betul, tinggal promosi website kita aja. Jadi gini, kayak kemarin kan di webinar yang keberapa ya, saya pernah bilang soal masalah transaksi ya, gimana caranya kita mempromosikan mulai dari level RW, RT RW ya. Nah, salah satu RT RW itu tahu kita punya toko online dan mereka beli sama kita, itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Untuk pertama, kenapa? Karena itu akan mempermudah dan memastikan kalian mendapatkan penghasilan yang konsisten. Apalagi ditambah kita punya opsi PPOB sekarang. Orang mau beli PPOB, ingat gak sih zaman dulu ya? Bukan zaman dulu, mungkin sekarang masih kayak gitu ya. Kalau kita buat PPOB, kita mesti beli paket, ya kan? Paketnya itu 1 unit komputer, bener kan? 1 unit komputer, 1 printer, apa tuh namanya yang Epson yang bunyi ngekok itu kan. Udah gitu kita mesti depositnya ada minimal, ya kan. Udah, itu banyak banget tuh uang yang dibutuhin buat bisa PPOB itu dulu tuh, bener gak? Nah sekarang ini modal handphone, gak perlu bayar lagi apalagi sekarang ya. Kamu udah bisa langsung jualan. Semudah itu. Kak Yulia bisa cek resip pengiriman Pak di website? Ya bisa. Kak Madin, ada opsinya nanti di bagian pengecekan itu ya. Kak Madin, dari website bisa jual produk PPOB gak Pak? Untuk saat ini belum bisa di website ya. Jadi untuk PPOB khusus untuk aplikasi, dan ini lebih diarahkan untuk terjadinya transaksi secara offline. Offline dalam artian penjualan PPOB itu misalkan teman-teman mitra Indo HP jual di tetangga, jual ke rekan kerja, ke rekan WhatsApp, dan lebih ke arah seperti itu. Karena belum bisa dijual melalui website branding. Website branding lebih difokuskan, atau paket branding ini lebih difokuskan untuk menjual produk-produk yang ada di Indo HP. Ya kan kalian tahu kan sekarang misalkan kalian cek di Telegram channel. Nah, buat teman-teman yang belum gabung ke Telegram channel, ini saya coba sharing ada di YouTube sama di Zoom ya. Saya sharing untuk Telegram channel, silahkan gabung karena penting banget, di situ ada informasi lengkap semua di sana. Oke. Jadi kalau misalkan belum gabung di situ nanti kontennya lengkap, kalian tinggal cek. Setiap minggu Indo HP pasti berusaha selalu memberikan produk baru. Oh, dari kabar satu lagi. Kemarin kan kita pernah ada komplain atau masukan ya terkait masalah anomali harga ya. Nah, kemarin ini kita sudah sempat melakukan cross check dan melakukan stock of name dari vendor-vendor yang sudah bergabung kan. Dan itu akan selalu kita optimalkan ke depan. Mohon tetap bersabar dan beri kita informasi lebih lengkap lagi ya terkait barang-barangnya. Nah, itu kondisi harga ini sudah lebih dimaksimalkan dan dioptimalkan. Jadi nggak bakal di level mungkin kerasa terlalu kemahalan, tapi tidak juga murah-murah banget ya kan, dan untungnya tetap pas buat kalian. Nah, untuk harga sudah dinormalisasi, sudah jauh lebih baik. Sekarang kalian bisa cek harga barangnya dari katalog Indo HP langsung. Ini jam 25.04, harusnya si aplikasi sudah terupdate ya nanti. Jadi kalian kalau misalkan handphone yang terpisah, bisa cek aplikasi Indo HP sekarang. Itu harusnya fitur PPOB sudah ada ya. Terus sebentar, saya coba lihat yang di tempat saya. Kasabi, untuk jumlah persediaan stok barang yang ada di aplikasi Indo HP, apakah update-nya sudah di-update? So, saya tadi ada customer order di aplikasinya sisanya. Oke. Oh, Kak Sarbi. Oke, pertanyaan bagus nih soal masalah mistok. Jadi gini, Mas Pak Sarbi, saya nggak bakal bosen juga buat jelasin ya. Jadi untuk kondisi stok ini sebenarnya bukan gara-gara mistok atau gimana ya. Cuman karena dari pihak vendor posisinya ada beberapa vendor sedang mengalami juga kesulitan. Kesulitan dikarenakan satu, kurangnya
SDM atau admin yang handle untuk transaksi mereka, dan off-nya atau lagi cuti dan kena PHK-nya orang gudang mereka. Jadi sinkronisasi stok ini memang agak sedikit jadi gunjang-ganjing ya untuk sekarang. Nah, cuma kan ada kabar baiknya. Kabar baiknya dalam artian hari ini buat teman-teman yang di Jakarta kan tahu kan bahwa sudah mulai masuk ke PSBL namanya ya istilahnya ya. Tanggal 5 Juni, hari Senin besok, itu aktivitas ekonomi udah mulai secara perlahan-lahan dilonggarkan ya. Nah, hal ini berarti ada kesempatan kita untuk bisa segera memperbaiki masalah mini stok ini, karena pasti para vendor pun akan sudah mulai melakukan aktivitasnya kembali pelan-pelan berangsur normal. Nah, kemarin itu terjadi gap komunikasi. Sebagai salah satu contoh, ada salah satu vendor kita dari Bandung, dari Bandung, salah satu vendor kita itu sempat ngeluh ke kita juga bahwa dia kerepotan banget, adminnya semua udah berhenti karena nggak bisa kerja remote kan segala macam, karena mereka punya sistem belum siap kayak gitu kan. Jadi semua harus di-handle sendiri dan akhirnya terjadilah overload di posisi dia. Jadi stok manajemennya nggak jelas ya kan, update stok nggak stabil, segala macam nggak stabil. Nah, ada beberapa vendor yang mengalami kesulitan seperti itu kemarin. Tapi nggak semua ya, tetap ada vendor-vendor yang punya, yang sudah dengan sistem manajemen stok yang lebih baik, itu stoknya aman. Kayak kita beberapa vendor besar kayak make up-nya Rosa, terus make up-nya Luna Maya, terus ada lagi beberapa vendor besar saya kurang hafal juga, itu mereka punya stok aman, dan artian kalian pasti bisa jual, stoknya selalu ada. Oke, untuk kamu Muhammad Ikhlas, tunggu gajian dulu. Oke, bentarnya keluar nih, udah tanggal berapa nih? Tanggal 4. Besok dong gajiannya ya Mas ya. Jangan lewatin kesempatannya buat upgrade ya. Yang mau ngopi silakan ngopi, silakan yang belum tanya silakan bertanya ya. Jadi jangan lewatin kesempatan ini. Oke. Di Indo HP itu sebenarnya kita nerapin salah satu teknologi yang cukup canggih ya. Kalian tidak perlu repot-repot melakukan update di Play Store, kadang-kadang fitur sudah bisa kita push update. Nah, maaf ya saya nggak bisa share langsung kayak biasa. Kalian lihat di sini, ini ada namanya fitur isi ulang dan tagihan. Ya, jadi fitur sudah live, teman-teman sudah bisa mulai bertransaksi PPOB mulai sekarang. Silahkan gaspol. Top up, langsung top up di HP. Nah, pertanyaan bagus banget nih dari Kak Sabi lagi. Di Indo HP ada sistem refund, nggak Kak? Apabila ada produk yang diterima cacat? Oke. Sistem refund ini balik ya. Nanti untuk best practice-nya, untuk hal yang lebih baik, pastikan saat setiap kalian menjual produk, ya kan? Produk sebelum dikirim, itu kalian dokumentasikan dan pastikan pembeli kalian apabila itu terjadi di marketplace, itu melakukan dokumentasi juga untuk produk, terutama untuk produk yang bernilai ya. Jadi proses dokumentasi penting itu seperti ini. Saat kita ngirim barang dari vendor, ya, itu pastikan sudah dalam standar yang khusus ya. Dalam artinya kita sudah punya protokol khusus dan punya standar, nggak bakal mungkin barang dikirim dari kita itu reject atau rusak, ya. Jadi hal ini sebenarnya nggak bakal jadi masalah. Nah, yang ditakutkan jadi masalah adalah selama dalam proses pengiriman, bagian logistik itu memperlakukan barang kita salah atau kurang benar, akhirnya pas sampai di sana agak sedikit mungkin cacat ya kan. Tapi sejauh ini nggak ada masalah, belum pernah ada komplain masalah barang cacat setahu saya ya. Yang kemarin pernah ada komplain sekali masalah perbedaan orderan kode produk, sekali pernah ada kayak gitu. Dan untuk proses refund kita ada. Jadi jangan khawatir, selama ada bukti otentiknya dan bisa dibuktikan bahwa barang itu cacat dari pertama kali pengiriman. Ya, apabila barang tersebut terjadi cacat di saat proses logistik atau di saat proses kurir, ya kan, itu berarti tanggung jawabnya bukan di kita, tapi di kurir, dan itu kita akan bantu follow up ke kurir tersebut supaya bisa dibantu untuk pertanggung jawabannya. Oke? Jadi nggak perlu khawatir untuk masalah itu. Nah, di sini Kak Sabi atau Kak Suryadi ya saya panggilnya ya. Yang paling enak dari Indo HP ini adalah setiap ada permasalahan, mau ada nggak ada ya, kita sih berharap jangan sampai ada masalah ya.
setiap ada permasalahan, itu kalian bisa kapan aja langsung chatting ke tim customer service. Nah, saya jadi ingat, ini saya kasih satu nasihat atau advice buat kalian ya. Saat terjadi komplain, apapun itu, ya kan, namanya bisnis pasti ada namanya kendala, betul dong. Kalau misalnya lurus aja itu namanya bukan bisnis, itu namanya aneh. Jadi pasti ada naik turun, ada masalah, ada mungkin ada ketidaksesuaian. Nah, beberapa kali saya melihat ada beberapa mitra itu kadang-kadang saat mengalami kendala terjadi namanya serangan panik ya saya bilang. Nah, sebenarnya metodenya seperti ini loh. Kalau ada masalah kayak seperti ini, ada masalah nih pengiriman, perlu retur segala macam. Yang penting gini, kita selesaikan proses itu saat kita menyampaikan informasi atau memberikan pertanyaan terkait problem yang sedang kita hadapi. Jangan di posisi panik. Kenapa? Saat kita di posisi panik, kita nge-handle customer kita pun akan jadi posisinya panik. Ya. Posisinya pasti jadi panik. Jadinya nanti customer-nya pun akan ngerasa panik. Nah, akhirnya bakal terjadi chaos. Saat terjadi chaos, proses refund atau proses penyelesaian masalahnya akan malah jadi molor. Karena isinya orang panik semua. Jadi saat ada masalah, pastikan tenang. Karena kenapa? Kita harus dapatkan informasi itu dari customer. Jangan takut rating kita turun. Soalnya gini ya, teman-teman ini kita kadang-kadang kena namanya apa ya istilahnya, kecanduan sama rating. Emang rating itu penting, betul, rating itu penting ya. Tapi balik lagi, kalau jumlah rating yang positif lebih banyak, rating yang negatif itu bakalan hilang kok. Ya, dan kita mesti paham juga bahwa enggak 100% orang bakal suka sama kita, biarin kita berusaha lakuin yang terbaik ya. Pasti namanya kamu jalanin usaha, pasti ada haters. Nah kayak Kak Suryadi ini ya, misalkan lagi jualan ya, terus barang udah oke nih, kita kirim. Terus nggak taunya yang belinya haters nih, kita nggak tahu kan. Di sana dia akalin, dirusakin sama dia, terus komplain dong, wah barangnya rusak nih. Repot kan. Nah saat terjadi kayak gitu, kita benar-benar harus jangan pakai panik, kita proses, kita cari diskusi, kita cari buktinya, dan kita selesaikan baik-baik. Nah, di Indo HP kan ada fasilitas chatting ya 24 jam ya, jadi kalau ada mulai galau, mulai panik atau khawatir, diskusi aja supaya tenang lagi. Kita pasti handle. Pertanyaan selanjutnya, silahkan. Kita masih ada waktu 1 jam setengah jam ya. Oke, balik buat teman-teman yang mau upgrade, sekali lagi saya bilang, momennya pas ya. Jadi ini saya ada satu hal saya mau sampaikan sedikit ya, sambil santai nunggu pertanyaannya. Kenapa misalkan saya bilang momen untuk upgrade ke branding ini tepat? Oke. Di sini saya ngomong agak serius sedikit. Serius ya, cuma ini agak sedikit lebih serius. Jadi gini, kita tahu ya bahwa pandemi ini merupakan, mungkin sama saya hidup ya, juga sama kalian hidup juga, ini merupakan salah satu pandemi terparah ya, karena dampak yang dirasakan adalah global, ya kan. Dampak global ini benar-benar mengakibatin dampak benar-benar luar biasa, terutama ke kehidupan orang-orang di sekitar ya. Banyak mungkin di sekeliling kita ada yang kena PHK, mungkin saudara kita juga ada yang kena PHK atau kena dampak yang sangat besar karena pandemi ini. Tapi di lain pihak, pandemi ini ada juga beberapa orang bilang ini merupakan salah satu tombol reset. Dan saya juga percaya bahwa ini merupakan tombol reset. Jadi saat pandemi ini berakhir, itu akan muncul perusahaan baru, brand baru, orang sukses baru yang berhasil survive melewati pandemi ini. Ya kan? Selain muncul brand atau perusahaan atau orang baru yang sukses, banyak juga yang ngalamin namanya perusahaan yang tutup, brand yang hancur, orang yang bangkrut karena pandemi ini. Benar kan? Saya bilang itu kriset. Nah, saat kriset, saat kita sudah mempersiapkan diri untuk ikut dalam arus balik, saya bilang ya, arus balik, kurva balik, biar dia naik ke atas. Saat ini kan ekonomi kita kan turun ke bawah, kayak gitu kan. Cuma kan pemerintah kan lagi berusaha buat naikin ini semua kan. Jadi saat terjadi turnover, mulai naik ke atas, nah kita mesti ada di bagian itu. Caranya adalah
ya kita mesti eksis. Eksis dalam artian, oke, minimal ada website. Itu menurut saya udah standar paling dasar banget ya. Apalagi dengan biaya yang lebih terjangkau ya. Dan setelah itu kita mempersiapkan diri kita untuk berkompetisi dengan si new normal ini. New normal ini bukan istilahnya kalian keluar bermaskeran doang, bukan istilahnya kalian keluar dengan protokol COVID. Bukan seperti itu aja. Karena banyak banget sektor usaha yang harus melakukan adaptasi usahanya supaya apabila terjadi pandemi seperti ini tidak akan terjadi namanya gonjang-ganjing. Bener gak? Kenapa perusahaan PHK? Karena mereka nggak mempersiapkan secara infrastruktur teknologi aja, mereka nggak mempersiapkan namanya gimana caranya kalau orang masih kerja dari rumah, mereka nggak persiapin. Bener gak? Ya, nah di sini momentum ini harus dimanfaatkan baik-baik. Karena kita sudah mungkin ya, kita berharap ya, sudah akan masuk ke momen turnover, bakal naik. Nah kita harus siap di situ dengan brand dengan brand kita, jadi bisa maksimal. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya ya. Aduh. Ya balik tadi saya bilang, jadi kita mesti ikut dalam arus turnover untuk bisa bangkit bareng-bareng. Ya lewati momen itu ya jadinya ya. Oke, yang ada pertanyaan silahkan. Untuk yang mau coba fitur PPOB silahkan. Kalau nggak salah masih ada, kalau kalian masih ada saldo bisa kalian coba rasain fitur PPOB seperti apa. Kalau ada bug atau ada error tinggal infokan ke CS ya. Sabtu ini kita akan bahas topiknya, saya akan informasikan besok ya. Sambil ngopi, sambil santai. Sabtu ini saya pengen kita lebih santai lagi, oke? Jadi biar kita bisa diskusi lebih lepas. PPOB tengah malam ada cut off. Cut off kita kalau nggak salah saya dapat info cuma 10 menit Pak. Jam 12 sampai jam 12:10. Kalau boleh kita agak sedikit kasih info ya. Yang PPOB sistem kita ini sama dengan PPOB sistem di modern market lain. Dalam artian satu sumber. Jadi dipastikan kualitas PPOB-nya dari segi pelayanan sampai kecepatan itu pasti nomor satu. Kenapa saya bilang nomor satu? Karena kita bekerja sama dengan perusahaan yang mensuplai PPOB juga di Indomaret dan Alfamart. Jadi kecepatan dan kualitas dari layanan PPOB ini pasti cepat. Enggak Pak, nggak sampai pagi Pak, beda Pak. Kita direct langsung. Kak Yonatan Partogi, fitur PPOB gimana caranya bisa dijual di web branding? Untuk fitur PPOB ini, Kak Yonatan, kita lebih arahin di lokal ya atau offline ya, karena PPOB ini nggak bakal belum diimplementasikan di website branding, kan? Baru diimplementasikan di aplikasi. Jadi kalau misalkan Kak Yonatan buka aplikasi Indo HP sekarang, ya kan? Itu nanti ada fitur baru namanya yang PPOB itu ada di bawah, di tengah-tengah. Nah, jadi fungsinya kalau misalkan ada teman di sekitar mau melakukan transaksi isi ulang pulsa, bayar PLN ya kan, dan lain-lainnya, itu kalian tinggal buka aja dari sini. Nah, cuman transaksi dari sini, ini saya kasih lihat di sini, maaf ya. Ini cuma transaksi di sini cuma bisa dilakukan lewat metode pembayaran dompet belanja. Jadi pastikan sebelum melakukan transaksi atau minimum kalian mempunyai saldo di dompet belanja. Jadi saat ada transaksi, gampang deh, kalian tinggal jual aja langsung, ya kan? Nggak perlu repot lagi.
Oke Kak Okeman, ya seperti Indo HP ya bisa sukses di masa pandemi ini. Baik, terima kasih Kak Okeman doanya. Jadi balik nih ya soal sukses di masa pandemi ya. Jadi setiap usaha kita masih benar-benar melakukan namanya inovasi ya. Inovasi nggak bisa dibilang hari inovasi udah gitu berhenti, nggak boleh. Ya kita kalau berhenti inovasi itu namanya kita mati ya. Jadi saat kita udah mulai terjun, teman-teman udah memutuskan oke, saya punya rencana untuk terjun di dunia online 100%. Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah percaya 100% dan berkomitmen 100% untuk membangun di dunia online. Karena nggak bakalan bohong hasilnya. Tapi kenapa yang sukses cuma sedikit? Yaitu yang punya komitmen paling besar itu cuma sedikit, sisanya kan cuma setengah. Nah, kita jangan jadi cuma setengah. Komitmen kita pun harus 100%. Baru kita bisa lihat hasilnya. Pertanyaan berikutnya, ya untuk cut off tadi saya udah info ya. Jadi cut off jam 12 sampai jam 12.10 untuk PPOB. Selanjutnya bisa langsung transaksi. Ya cuman tadi saya tekenin yang ada cut off malah saat di top up takutnya. Kalau misalnya top up dompet belanja via transfer bank, kalau jam 12 ke atas itu takut resikonya ada delay. Nah, nanti tinggal pilih opsi pembayaran alternatif via OVO atau via virtual akun, itu bakalan delay untuk yang top up dompet belanja ya. Tapi untuk pembayaran PPOB-nya sendiri itu tetap online. Oke, kita masih punya waktu 18 menit ya teman-teman. Silahkan yang mau diskusi, mau punya pertanyaan, monggo ya kan. Tadi saya masih sharing screen ternyata, sorry. Oke, silakan. Kalau buat yang masih bingung soal PPOB juga bisa langsung ini ya, langsung tanya ya. Biar nanti bisa fokus jualan. Gua tiap pagi top up dulu ke dompet belanja, jadi kalau ada yang belanja bisa langsung closing. Ya betul. Nah itu sih nih ada pernyataan dari Kak Okeman bagus sih. Tiap pagi selalu melakukan top up dulu ke dompet belanja. Ya, jadi gini, kenapa kita pembayaran via dompet belanja ya? Satu itu sebenarnya untuk mempermudah transaksi. Jadi semua transaksi yang terjadi via dompet belanja itu prosesnya lebih instan karena nggak perlu melakukan validasi lagi. Selain itu juga kan kalau dari dompet belanja kalian mau tarik balik ke rekening kalian kan mudah ya. Jadi nggak terlalu sulit. Nah, jadi pastikan kalau saat mau memaksimalkan fitur PPOB ini, kalian sudah melakukan top up pagi-pagi atau sebelum mulai aktivitas kalian ya. Oke, silakan yang pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu 17 menit ya. Nanti kalau misalnya itu kita tutup, kalau misalnya udah beres. Ya, jadi teman-teman nanti yang kemarin ikut kelas sosial media, waktu hari Rabu kemarin kan saya sudah ada private class ya sama teman-teman di sosial media advertising. Cuman waktu itu yang hadir kayaknya cuman Mas Yudi ternyata, yang lain pada berhalangan semua, saya nggak tahu kenapa. Nah buat teman-teman yang gabung di kelas sosial media di Google Classroom, jangan lupa besok kita ada online class lagi seperti biasa jam 8 malam ya di Google Meet ya kan. Nah pastikan itu kalian persiapkan tulisan, catatan segala macam, jadi kita langsung mulai proses trainingnya secara cepat ya. Nah, buat teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia online, atau misalkan udah lama juga main di dunia online, ya kita mesti mulai fokus sekarang gimana caranya fokus di promosi branding kita. Nah, jangan lupa teman-teman juga harus manfaatin fitur-fitur yang ada seperti Facebook advertising, itu jangan sampai kelewat momennya. Kenapa saya belajar sampai kelewat momennya? Karena di momen COVID ini, ya kan, COVID ini merupakan momen di mana pengguna sosial media itu meningkat sangat amat tajam ya. Jadi setiap orang pasti selalu menggunakan sosial media. Nah, saat kita melakukan promosi di sosial media itu benar-benar bisa memberikan dampak yang luar biasa besar. Nah kemarin saya dapat info terbaru dari salah satu teman kita yang sudah main di Facebook Ads, kebetulan Mas Yudi ya kan. Kalau dulu kan saya pernah bilang ya, untuk beriklan itu kan kita butuh minimal 20.000. Ternyata karena dolar semakin hari semakin turun, jadi sekarang untuk minimum iklan di Facebook ada di angka Rp15.000. Nah, jadi dengan Rp15.000, itu kemarin kita sudah konsimulasi sama-sama waktu hari Rabu ya. Itu kita bisa mendapatkan potensi paling tinggi 32 orang itu bisa bertransaksi sama kita. Dengan modal Rp15.000. Nah,
jadi jangan sampai lewatin kesempatan ini nih. Dari Rp15.000, misalkan kalian melakukan promosi referral kalian ya, yang Rp50.000. Berarti kan kalau misalkan ada 32 potensi, anggaplah goal semua ya, 32 kali 10.000. Itu kalian udah masuk lagi keuntungan sebesar 320.000 dalam bentuk komisi referral. Ya, bayangin, dari 15.000, kalau semua orang yang klik iklan kalian itu jadi referral kalian, itu kalian dapat 320.000. Untungnya gede kan? Nah, kenapa saya bilang besar? Karena pengguna sosial media di zaman-zaman pandemi ini banyak banget. Termasuk kita juga, karena yang lagi work from home pasti interaksi kan di sosial media. Jadi benar-benar tinggi banget penggunaannya. Jadi maksimal hasilnya. Nah, jangan lewatin momentum ini buat lakuin promosi kalian. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang bingung, ya itu jangan lupa ikut kelasnya. Gratis kan, nggak bayar, jadi biar bisa benar-benar lebih hatam nih. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman di YouTube. Silakan yang ada mau bertanya, yang masih bingung. Nah, untuk Kak Yonatan, ini Kak Yonatan yang tadi update ke branding, Kak Yonatan ya tadi salah satunya ya hari ini, bener bukan? Kak Yonatan Patogi apa bukan? Apa Yonatan yang lain? Nah, langsung nanti kalau bisa besok ikut juga ke kelas sosial media kita jam 8 ya. Jadi nanti saya coba kasih tips sama trik langsung supaya bisa optimalin langsung websitenya, ya kan? Jadi biar cepat-cepat bisa langsung pecah telur ya. Di sini juga ada salah satu yang harusnya ikut di sosial media inkubator saya, Kak Tata, cuman Pak Tata juga kayaknya nggak hadir malam ini. Nah, jadi kalau bisa teman-teman semakin rajin ikutin pelatihan di Indo HP ya, apalagi khusus pelatihan teknisnya yang bisa langsung praktek, itu pasti cepat pecah telur, percaya deh. Ada beberapa saksinya banyak tuh yang udah coba praktek langsung. Ya, jangan lewatin kesempatan untuk beriklan ya di momen ini ya. Oke, sambil kita tunggu, saya kasih waktu 5 menit lagi. Kalau misalnya nggak ada, nanti kita cut aja untuk webinar malam ini. Kak Rudi, kira-kira Sabtu atau Minggu masih bisa bertransaksi di Indo HP? Kalau transaksi kita, Kak Rudi, jadi gini, Indo HP ini satu-satunya aplikasi dropship yang menyediakan layanan 24 jam. Ya, 24 jam dalam arti betul-betul 24 jam. Jadi hari Minggu, Sabtu, tanggal merah, kita tetap full operasional. Jadi tetap beroperasional seperti biasa, tetap ada transaksi. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman dan nyaman untuk para mitra di Indo HP supaya tetap percaya diri untuk melakukan transaksi bareng kita. Jadi kita nggak bakal off. Itu komitmen kita di sana. Nggak usah khawatir. Kalau setiap chatting ke nomor Indo HP itu pasti ada yang jawab kok. Pasti tim customer service selalu siap sedia membantu teman-teman di sini. Ya. Saya kemarin ikutan. Oh, Kak Yudi ikut di YouTube. Ya, Kak Yudi kemarin ikutan dan udah cukup hatam juga beliau untuk di sosial media dan online ternyata. Jadi kita tahu bahwa sosial media ini benar-benar lagi sudah booming ya. Cuman dari segi ekonomis ya, di masa-masa sekarang ini sosial media ini benar-benar paling ekonomis untuk promosi. Jadi jangan sampai lewatin momen itu. Cuma investasi 15.000 per hari lah kurang lebih. Ya. Kalau kita kali 32 orang yang benar-benar bisa goal masuk, ya itu kan kita udah masuk 320.000. Atau minimal kita cuma kejarin target 15 orang aja. 15 orang daftar referral kita udah dapat 150.000. 15.000. 150.000 malah ya, sorry ya maksud saya. Berarti 2 orang aja lah kalau gitu. Saya salah ngitung tadi.
2 orang 20.000, berarti uang iklan kita udah ketutup. Bener gak? Dengan modal 15.000 rupiah lagi. Setelah mereka jadi referral kalian, ya kan, kamu bisa ajarin mereka ikut webinar kan. Setelah mereka ikut webinar, saat mereka bertransaksi, kamu berkesempatan mendapatkan keuntungan 20% dari keuntungan Indo HP bonusnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, saya kira kalau masih ada pertanyaan saya tunggu ya. Masih ada waktu 9 menit nih. Kamu masih ada yang ragu. Ya, tadi jangan lupa hari Jumat ini buat teman-teman yang ikut kelas sosial media, bukan yang advertising ya, yang sosial media biasa di Google Classroom untuk hadir ya jam 8 malam via Google Meet. Nanti kita training di sana. Buat teman-teman yang mau join, kemarin pendaftaran seperti tutup, cuman kayaknya kita bakal bikin rolling release, dalam artian kita bakal open terus. Jadi nanti saya bakal buka ulang untuk registrasinya supaya bisa kita sama-sama capai target kita ya. Teman-teman sampai capai target penjualan teman-teman, semakin cepat bisa naikin level kalian, itu bakal jauh lebih baik untuk kalian. Jadi bisa ngerasain hasil dari online itu seperti apa sih. Seperti itulah. Oke, saya tunggu pertanyaan berikutnya. Yuk, bukannya itu dari timnya. Oke ya, mungkin saya bikin statement penutup aja ya. Jadi kilas balik sedikit terkait personal branding ya. Personal branding ini pertama kita harus bisa buatin fondasi dari usaha kita, oke? Nah, mulai dari sektor-sektor yang kecil, ya kan, tadi saya bilang dari visi, ya kan, komitmen, ya kan, personality atau kepribadian, ya kan, itu kita mesti mulai perbaikin karena itu akan mencerminkan usaha kita dan itu benar-benar terhubung. Walaupun sejago-jagonya kita ngebohong atau gimana ya, berakting, itu nggak bakal bisa, tetapi itu pasti terhubungnya. Jadi dengan fondasi yang kuat, itu pasti kita bisa bikin satu unit bisnis yang kuat. Nah, di sini dengan kalian melakukan proses upgrade ke paket branding ya, dengan melakukan proses upgrade ke paket branding, itu potensi kalian untuk ikut berkompetisi dan ikut dalam jalur turnover naik ke atas di perbaikan ekonomi Indonesia, itu pasti bisa ikut momentum itu. Nah, jangan lewatin ya masalah ini. Nah, buat teman-teman juga di sini, saya infokan, mungkin customer service untuk informasikan, misalkan memiliki usaha UMKM di rumah, ya kan, atau usaha produksi apapun itu, ya kan, bisa coba dikonsultasikan dengan tim customer service, coba daftarkan sebagai vendor. Ya. Jadi teman-teman misalkan lulus dari seleksi, itu produk teman-teman bisa punya kesempatan masuk ke dalam katalognya Indo HP. Ya, jadi jangan lewatin kesempatan itu juga. Kalau teman-teman punya produksi, emang punya produksi barang sendiri ya, istilah gitu ya, itu silahkan daftarkan di vendor lewat Indo HP, lewat customer service Indo HP ya. Jadi produk kalian ada kesempatan bisa dipasarkan. Karena nggak ada pertanyaan lagi, saya kira malam ini sampai di sini dulu untuk webinarnya ya. Nanti kita lanjut lagi hari Sabtu, oke? Nah, nanti misalkan teman-teman ada masukan atau ada topik yang ingin dibahas di webinar selanjutnya, teman-teman bisa informasikan ke customer service. Jadi kita bisa bahas sama-sama nanti topik tersebut, ya kan? Nah, selain itu apabila masih ada kendala atau ada kekurangan atau ada kesulitan, jangan lupa selalu gunakan WhatsApp kalian untuk konsultasi dengan tim kami. Ya, kita pasti siap support kalian 24 jam, jadi jangan merasa khawatir ya. Buat teman-teman yang belum bergabung atau baru mau bergabung, silahkan segera aktivasi, terutama kita masih ada masa promosi sampai tanggal 30 Juni, jangan sampai lewatin itu. Dan ingat ya, istilahnya ini kita lagi dalam momen untuk bisa bangkit, jadi jangan sampai ketinggalan keretanya ya. Kita masih bisa gede bareng-bareng jadinya. Oke? Saya Martin mengundurkan diri dari webinar malam ini. Nanti kita ketemu lagi hari Sabtu ya. Saya pamit dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download sekarang aplikasi Dropship nomor 1 di Indonesia. Memulai usaha dropship tanpa repot stok barang dan sewa tempat.
temukan di Google Play. Daftar dan bergabung di www.indohp.co.id. Indo HP, dropship profesional.